Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geatek seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini kita akan coba menginstalkan rapor versi 5.1.6 yang mana di versi tersebut sudah disediakan untuk sekolah PK dan untuk penilaian P5BK. Adapun yang akan kita lakukan di video ini yaitu teman-teman akan diajak untuk menginstalkan versi rapor dari versi 5.0, kemudian kita restore versi 5.1.5 dan akan kita upgrade menjadi 5.1.6. Itu yang pertama, kita akan menginstalkan aplikasi rapor versi 5.0. Buat teman-teman yang belum mendownload aplikasi rapor SMK versi 5.0, silahkan teman-teman download. Di bagian deskripsi sudah disediakan linknya. Kita double klik di bagian aplikasi. Adapun OS yang kita gunakan di sini yaitu Windows 10. Di sini kita klik selanjutnya. Ini posisi kita menginstalkan aplikasi rapor di drive C, dan selanjutnya install. Kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Sambil menunggu proses instalasi, kita ekstrak file versi rapor 5.1.5. Ini kita ekstrak, kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Ini hasil instalasi, ini kita proses ekstrak. Adapun ekstrak di sini kita sudah melakukan backup versi rapor 5.1.5 dan sudah kita sinkronkan. Kemudian kita lakukan proses backup. Buat teman-teman yang belum tahu cara melakukan backup rapor, silakan lihat di bagian deskripsi, sudah Geatek sediakan link untuk bagaimana cara backup rapor di sistem operasi Windows. Ini kita ekstrak, ini proses instalasi rapor versi 5.0. Jadi untuk server ini belum pernah kita instalkan rapor lagi, jadi memang fresh. Jadi kita instalkan pertama kali rapornya. Versi yang pertama kita instalkan yaitu versi 5.0. Ini kita tunggu sampai selesai. Buat teman-teman yang belum pernah menginstal rapor, silakan lihat video ini dan jangan teman-teman skip, karena setiap langkah yang teman-teman lakukan tidak boleh dilewatin. Kalau dilewatin nanti akan terjadi error. Untuk proses ekstrak
kita sudah berhasil melakukan proses ekstrak. Ini nanti akan kita kopikan ke rapor yang versi 5.0. Ini merupakan hasil backup dari versi 5.1.5 dan sudah kita sinkronkan rapor untuk versi ini. Jadi kita akan melakukan proses update dari versi 51.5 menjadi 51.6, yang mana di 51.6 ini sudah disediakan untuk penilaian sekolah penggerak dan mata pelajaran P5BK. Jadi buat sekolah SMK, PK, salah satu alternatif aplikasi, teman-teman silakan update versi 51.5 dia rapor menjadi 51.6. Kita tunggu proses instalasi pertama sekali rapor ini sampai selesai. Untuk aplikasi rapor versi 5.0 sudah berhasil kita instalkan. Di sini coba kita klik selesai. Kemudian di sini kita coba jalankan aplikasi rapor. Langsung kita jalankan 8154. Jadi di sini kita sudah berhasil menginstal rapor SMK versi 5.0.0. Di ini akan kita update menjadi 5.1.5, yang mana proses update ini sudah kita lakukan sebelumnya dan di server tersebut sudah kita backup dan kita coba pindahkan ke server yang lain agar server utama tidak terganggu di saat kita menjadikan ke versi 51.6. Jadi nanti mana tahu terjadi kegagalan saat proses update, kita tidak mengganggu server utama yang sedang digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam proses penilaian. Selanjutnya di sini tidak perlu melakukan registrasi karena ini tidak perlu kita lakukan. Selanjutnya kita coba masuk ke service. Di bagian service ini kita cari rapor, kemudian kita coba stop. Oke, kita coba kita pilih rapor web server, kita stop. Kemudian kita masuk ke
folder. Ini folder, kita coba masuk ke folder yang berada di C yang barusan kita instalkan. Di sini ada rapor SMK. Ini akan kita coba hapus. Kita tunggu proses hapus. Teman-teman tidak bisa melakukan proses hapus jikalau sekiranya di bagian service teman-teman belum matikan. Jadi ini harus dipastikan mematikan sebelum dihapus di bagian rapor yang berada di partisi saat kita proses instalasi. Kemudian hasil ekstrak tadi yang berada di F akan kita coba kopikan, kita paste, kita tunggu proses copy ini sampai selesai. Harusnya nanti di saat kita jalankan, di saat ini selesai, teman-teman coba jalankan, harusnya versi sudah berubah ke versi 5.1.5. Dan apabila teman-teman sudah berhasil melakukan proses copy paste hasil backup ke folder rapor, kemudian silakan untuk melihat apakah proses restore berhasil atau tidaknya. Silakan teman-teman jalankan database rapor, kemudian web server rapor. Ini sudah jalan, yang tadinya versi 5.0, sekarang kita coba reload. Ini bagian ini kita hapus. Harusnya versi sudah berubah menjadi rapor SMK versi 5.1.5. Ini sudah berhasil kita lakukan. Sekarang kita akan coba login. Ini sudah berhasil kita login. Sekarang kita coba login lagi, dan versi 5.1.5 ini akan kita upgrade menjadi 5.1.6. Silakan teman-teman matikan kembali service rapor untuk database, kita stop. Kemudian untuk web server kita stop. Langkah selanjutnya silakan teman-teman lihat petunjuk untuk proses update. Untuk link panduan update-nya silakan teman-teman lihat di bagian deskripsi, sudah disediakan link panduan update rapor. Silakan teman-teman download, coba save. Kita coba buka panduannya. Panduan di sini kita diminta untuk install. Kita lanjutkan, ini sudah kita lakukan. Kemudian ini akan kita coba lakukan data web lama. Jadi kita lakukan data web lama.
Ini di bagian C, rapor, ubah data web menjadi data web lama. Ini teman-teman, kan bagian C, data web, jadi kita rubah menjadi data web lama. Sudah berhasil. Kemudian kita lanjutkan. Mendownload aplikasi Composer. Silakan teman-teman download. Sini sudah kita download, kita instalkan. Install for all user. Next. Di sini kita pilih PHP yang ada di Erapor. Ada C, Erapor, PHP, PHP. Dan next. Kita tunggu proses instalasi. Install. Sambil menunggu proses instalasi, kita lanjutkan cara next, finish. Ini sudah berhasil, Composer sudah berhasil kita instalkan. Ini coba kita tes cmd. Kita ketikin perintah Composer. Ini sudah berhasil kita instalkan Composer. Ya, ini Composer sudah berhasil kita instalkan versi 2.1.14. Sekarang kita coba lihat versi PHP min p. Ini versi PHP yang sudah kita instalkan di server yang kita gunakan, PHP 7.2.14. Selanjutnya kita lakukan proses. Di sini diminta kita untuk menginstalkan Git. Kita coba baca dulu. Sekarang kita tidak perlu melakukan proses install Git. Ini kita langsung download. Kita copy. Kemudian kita pastikan. Untuk cara ini bisa juga teman-teman lakukan, tapi Gatek tidak melakukan cara ini. Gatek akan download langsung di GitHub rapor SMK. Sini langsung Gatek download. Kita save. Proses ini sama juga buat teman-teman yang ingin melakukan proses cloning atau proses download menggunakan Git clone. Ini sama juga, artinya teman-teman download ke drive C-Rapor SMK. Di sini sudah berhasil kita download, kemudian kita copy dan kita pindah ke C-Rapor, kita paste di sini. Kemudian kita ekstrak. Kita tunggu proses ekstrak sampai selesai. Kemudian setelah ekstrak selesai, kita buka. Di sini kita lihat tutorial selanjutnya. Kemudian kita coba hapus. Di sini diminta untuk copy file database dari folder lama ke data web. Ini kita coba lakukan. Ini yang kita download, Rapor SMK.
Nih kita sudah tadi. Database, config database yang ini kita hapus. Kemudian kita ambil dari data web lama. Ini kita ambil di bagian config. Ini database-nya. Kita pindahkan atau kita paste ke bagian config. Paste di sini. Maaf. Data web lama, config. Di sini kita ambil database. Kemudian kita pindah kita ambil bagian config, kita pastikan database. Ini sudah kita lakukan. Kemudian kita lihat tutorialnya lagi. Ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Sudah kita lakukan. Ini app. Ini data web lama. Sekarang kita bikin folder data web. Data web. Data web. Kemudian di bagian Rapor SMK ini kita Ctrl A, kita copy, dan kemudian kita pindahkan ke data web. Rapor SMK Master ini bisa kita delete. Sudah berhasil lakukan. Di sini kita lakukan copy folder storage dan file env dari folder data web lama ke data web storage dan titik env. Storage dan env. Storage ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke data web. Kita pastikan. Replace. Kemudian kita lanjutkan. Sudah berhasil. Ini kita lakukan. Sekarang kita coba gunakan perintah yang ada di tutorial. Sini kita coba masuk, ketikin cmd. Ini langsung kita berada di data web. Dan kita gunakan perintah composer save update. Ini kita copy, kemudian kita pastekan. Sudah seperti 21 stabil. Selanjutnya kita gunakan perintah composer install. Kita tunggu proses install sampai selesai. Sini masih 60781 sampai ini 100%. 121 dari 127 paket.
Di sini kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Tunggu proses instalasi sampai selesai. Ini kita sudah melakukan proses compile. Jadi selanjutnya sudah, kemudian PHP Artisan Chess. Enter. Proses selanjutnya kita PHP Storage Link. Sudah berhasil kita linkkan. Selanjutnya kita lakukan proses PHP Rapor Update. Kita tunggu proses update. Di sini kita diminta untuk connect ke server. Berarti ini kita jalankan service rapor start, kemudian web servernya. Kemudian kita lanjutkan perintah kembali ke rapor update. Kita klik update. Kita tunggu proses update. Di sini kita sudah berhasil merubah rapor SMK ke versi 5.1.6. Sekarang kita coba reload rapor kita, ini 5.1.5, reload, sudah berubah menjadi 5.1.6. Sekarang kita masuk. Harusnya di sini kita sudah berhasil melakukan versi update rapor dari 5.1.5 menjadi 5.1.6. Sini di beranda bisa kita lihat informasinya. Ini 5.1.6. Langkah selanjutnya itu panduan penilaian rapor untuk SMK PK. Jadi untuk linknya silakan teman-teman lihat di bagian deskripsi, sudah Gatek sediakan. Jadi silakan teman-teman download. Harusnya di sini kita sudah berhasil menjadikan aplikasi menjadi 5.1.6. Selanjutnya kita akan coba melakukan proses penilaian
untuk petunjuknya silakan teman-teman download terlebih dahulu. Di bagian deskripsi sudah Giatek sediakan link untuk downloadnya. Ini petunjuk Raptor. Kita coba buka. Di sini kita diminta untuk login. Login di sini tentunya sebagai guru. Sekarang kita coba login. Login ini sebagai administrator, login. Sekarang kita masuk sebagai ini, kita simpan. Di sini belum ada karena di rapornya belum di mapping. Jadi sekarang kita coba mapping. Masuk sebagai admin. Untuk melakukan proses mapping, kita ambil di bagian referensi. Sini ada referensi rombel. Di sini kita coba mapping untuk 10 AKL1 pembelajaran. Di sini tentu kita jadikan di sini guru pengajarnya Yeni. Kita sesuaikan Yeni Lisitra, ini kelompoknya umum. Ya. Sini Seka D. Sekarang kita coba kecilkan. Ini Seka Training C. C Hayati Ratnasari Octavia Roza Nopri Leni James Gustiva Arnanda Tresnova Dika. Sini masukin umum kejuruan kejuruan jadi untuk mapping ini silakan teman-teman sesuaikan dengan struktur kurikulumnya. Ini hanya sebagai contoh. Oke. Agar kita dapat mencontohkan untuk penilaian. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita simpan. Sini kita coba besarkan lagi. Sini lihat 90% tambah. Oke, ini
kita sudah melakukan proses mapping. Sekarang sudah kita simpan, sudah berhasil kita simpan. Sekarang kita coba tutup, dan di sini kita coba logout sebagai admin, dan kita coba login sebagai guru. Sini guru, kita masuk. Harusnya di sini sudah ada tampil satu mapel, karena ini sudah kita mapping. Jadi buat teman-teman yang belum tampil mata pelajaran yang diampu oleh guru, jadi teman-teman harus melakukan proses mapping di bagian akun administrator di sekolah yang teman-teman gunakan e-raportnya. Di sini lakukan perencanaan penilaian PK. Ini sudah tampil penilaian PK. Sekarang kita coba tambahkan data. Kita lihat panduannya, penilaian. Di sini kita lihat panduan untuk PK, penilaian KPK. Ini kita lihat tutorialnya terlebih dahulu. Pertama login, ini sudah. Di sini kita coba melakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan penilaian PK. Sekarang kita coba penilaian, kita tambahkan data. Ini kelas 10 AKL Informatika. Di sini kita coba menambahkan aktivitas penilaiannya. Di sini ada sumatif dan formatif. Ini untuk peserta didik mampu menerapkan strategi algoritmik. Jadi ada 4 capaian pembelajaran yang ada untuk mapel informatika. Jadi sekarang kita coba pilih sumatif. Di sini tes formatif. Di sini bobotnya 100, dan ini ada keterangannya menghasilkan beberapa. Ini kita centang. Kemudian di sini ada tes normatif. Ini formatif. Ini ada sumatif. Atau di sini kita buat tes sumatif dulu. Dan di sini ada formatif. Tes formatif. Tes formatif. Ini formatif. Ini kita bobotnya 100. Oke, sekarang kita coba save. Sini sudah kita lakukan proses perencanaan. Sekarang kita lanjutkan untuk proses penilaian. Kita tambahkan 10 KL Informatika. Di sini kita belum menambahkan kompetensi dasar, belum tersedia. Jadi ini kita tambahkan si KD. PK sudah ada, rasio penilaian informatika kita bikin pengetahuannya 40, tampilnya 60. Kita simpan. Sekarang kita lanjutkan ke penilaian PK. Kita pilih kelas 10 KL
Informatika, tes Matif. Di sini kita coba tambahkan nilainya 67, 78, 80. Ini kita tambahkan aja sebagai contoh teman-teman. 89, 90, 100, 45, 78, 78, 45. Atau ini kita bisa download juga formatnya. Untuk contoh ini langsung kita isi aja nilainya 9. Oke, sekarang kita coba save. Berhasil, simpan. Sekarang kita masuk untuk Informatika Sumatif. Tes Sumatif. Sini kita contohkan 67, 89, 90, 67. Sekarang coba kita langsung simpan. Hanya sebagai contoh. Kita save. Oke. Sekarang kita coba masuk ke akun wali kelas. Sekarang kita coba masuk ke akun wali kelas. Wali kelas untuk AKL 1. Kita coba lihat referensi guru. Kalau untuk referensi rombel, di sini kita lihat rombelnya ada Orat Nasari sebagai wali kelasnya. Sekarang kita coba referensi untuk GTK, referensi guru. Sini kita coba cari Ratna Sari. Ini Ratna Sari. Kita coba masuk sebagai akun wali kelas. Sekarang kita coba lihat tampilan rapornya yang sudah kita inputkan. Ini kita proses. Ini kita proses. Oke, ini kita proses. Sekarang kita coba cek laporan hasil belajarnya. Di sini sekarang kita coba cetak rapor semester di rapor akademik. Nah, di sini kita coba lihat rapornya seperti apa. Ini rapor untuk SMKPK. Di sini ada mapel mulok informatika, belum tampil nilainya. Coba kita lihat di bagian beranda. Oke. Di sini belum diproses, Gusti Fafozan belum diproses informatikanya. Kita proses terlebih dulu. Kemudian kita lihat rapornya di bagian laporan cetak rapor semester. Di sini kita lihat rapornya. Jadi kita pastikan di bagian informatika harusnya sudah tampil 67. Di sini deskripsinya belum tampil. Baik, sekarang kita akan coba melakukan
penilaian untuk P5BK. Jadi di sini sudah ada perencanaan untuk P5BK. Jikalau kita klik di sini, ini tidak ada. Kita lihat, masuk dulu sebagai admin. Kita lihat guru yang mengajar P5BK-nya. Ini kita masuk sebagai admin. Kita lihat di bagian referensi rombel. Di sini kita lihat pembelajaran ini, kita lihat gaya hidup. Di sini Trainingsih Purnamasari. Oke, kita coba lihat akun Trainingsih Purnamasari. Lihat di sini email yang digunakannya. Di sini kita copy, coba keluar, kita login sebagai ini passwordnya default, kita simpan. Di sini ada pembelajarannya budaya kerja, kebekerjaan. Oke, sekarang kita coba tambahkan penilaian. Sebelum penilaian ini kita lakukan perencanaan terlebih dahulu. P5BK, tambahkan data tingkat 10 AKL1. Di sini kita akan coba tambahkan nama project. Contohnya di sini kita beri nama projectnya apa. Kita contohkan project satunya. Contoh project itu aja. Contoh project. Deskripsinya ini kita buat seperti itu aja. Beriman. Oke, kita coba pilih ini, kemudian kita coba tes, kita simpan, save. Kemudian kita lakukan penilaian P5BK kelas 10 contoh project. Nah, ini yang kita buat tadi. Ini hanya sebagai contoh teman-teman. Jadi silakan nanti teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman miliki. Sini nilainya berapa? Berkembang. Di sini ada elemennya, teman-teman. Di sini ada elemennya. Oh, jadi guru-guru mengisi sesuai dengan yang dilakukan sebelumnya, tahap sebelumnya. Di sini ada yang dipilih tersebut itu akhlak beragama. Di sini akhlak pribadi, lebih baik, contohnya akhlak kepada manusia. Ini kita kasih contoh saja. Kita coba teman-teman, kita pilih salah aja, ini hanya sebagai contoh. Nanti kita coba lihat rapornya seperti apa. Rapor P5BK dari kelas 10 ini. Oke, ini kita contohkan untuk satu orang saja teman-teman. Ini coba kita lihat. Oke, kita lanjutkan. Ini bergotong royong karena tadi kita pilih itu 2, 3, 4, 5. Pilih ini
kepedulian, dan desa. Sekarang kita coba simpan data ini. Kita simpan, save, berhasil. Kemudian kita lihat di bagian beranda, di sini sudah ada mapel oke. Sekarang kita coba lihat, pastikan terlebih dulu 5BK-nya, bobot penilaian P5BK. Ini sekarang kita coba keluar, masuk ke wali kelas, akun wali kelas, Sari. Kemudian kita coba lihat untuk P5BK. Di sini rupa gaya hidup kita coba reload. Belum tampil. Sekarang kita coba masuk ke akun, pastikan terningsi. Perencanaan penilaian P5BK. Ini jumlah aspek penilaiannya 5, dipilih. Oke, ini untuk oke, kita tambahkan gaya hidup berkelanjutan. Rasionya belum kita sesuaikan, jadi rasionya belum kita tambahkan tadi teman-teman. 40, 60, 40, 60. Jadi ini disesuaikan yang teman-teman gunakan. Kita simpan, kemudian sukses. Kita lihat laporan hasil belajar. Sini kita lihat di bagian monitoring rekap nilai. Di sini kita lihat terlebih dulu kelas 10 AKL 1. Ini ada gaya hidup berkelanjutan. Di sini masih kosong nilainya. Masih kosong rekam nilainya. Jadi kita kasih penilaian P5BK untuk kelas 10 OKL 1 contoh project. Oke. Di sini kita simpan, nilai berhasil disimpan. Kemudian di bagian perencanaan P5BK ini coba kita tambahkan 10. Oke, projectnya coba kita lihat di bagian beranda. Tutorialnya dulu teman-teman. Tambah rombel sini ituan.
Ini penilaian PK nya teman-teman. Pancasila, tingkat kelas, deskripsi, project, deskripsinya. Oke. Penilaian. Oke, jadi laporan hasil P5PK teman-teman. Jadi kita coba keluar, masuk ke Walas. Masuk ke Walas, di sini rapornya beda. Rapornya rapor P5BK teman-teman. Laporan akhir di sini ada cetak rapor P5BK. Tambahkan catatan kegiatan. Ini coba kita lihat rapor P5BK. Oke, ini rapornya yang digunakan oleh Afriandi Zetra. Ini rapornya teman-teman. Oke. Jadi seperti ini penampakan rapor dari P5BK yang digunakan di aplikasi e-rapor versi 5.1.6. Jadi buat teman-teman yang sekolahnya SMKPK, silakan diupdate versinya ke versi 5.1.6 agar penilaian untuk SMKPK dan P5BK dapat digunakan. Ini untuk proyeknya hanya contoh teman-teman, contoh proyek tadi. Jadi silakan teman-teman gunakan. Seandainya teman-teman tambahkan catatan kegiatan, di sini kita mau tambahkan kegiatan 1 contohnya kan, kita simpan, kemudian kita okekan, kita lihat rapornya. Ini tampilannya, lihat di bagian catatan kegiatan 1. Ini hanya sebagai catatan mungkin teman-teman. Oke, untuk rapor P5BK sudah Gatek cobakan. Jadi untuk proses instalasi versi 5.0 update ke versi 5.1.5 dan melakukan update ke versi 5.1.6 dan melakukan perencanaan penilaian untuk SMKPK dan melakukan penilaian untuk proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi sudah berhasil kita lakukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang melakukan proses update aplikasi e-rapor SMK. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya jangan lupa bantu support channel Giatek karena tidak bayar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.